Beliau adalah Musa bin Imran, bin Qahits, bin Azir, bin Lawi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa adalah nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel atau keturunannya Nabi Yakub. Beliau merupakan salah satu rasul ulul asmi atau rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa baiknya, baik dalam menjalankan tugas sucinya maupun menghadapi bangsanya sendiri, yaitu Bani Israel. Beliau bergeral karimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam kitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang terpilih, seorang rasul dan nabi." Quran Surah Maryam ayat 51. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami untuk bermunajat kepada kami. Quran Surah Maryam ayat 52. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 53. Inilah bab Nabi Musa, dan Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun kepada nabinya dengan sebenar-benarnya, seakan pendengarnya benar-benar menyaksikan langsung peristiwa itu secara nyata. Di awal surat Al-Qasas, Allah menjelaskan perbuatan Fir'aun yang di luar batas demi memenuhi nafsu duniawinya. Fir'aun sengaja membedakan rakyatnya berdasarkan kelompok tertentu. Ia terus menindas masyarakat yang tidak disukainya, yaitu golongan Bani Israel. Fir'aun melakukan tindakan keji itu karena dilatar belakangi oleh realita yang telah terjadi pada Bani Israel, yang aktif mempelajari kitab yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam kitab itu, dinyatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Nabi Ibrahim yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Mesir. Hal itu terjadi ketika Sarah, istri Nabi Ibrahim, berada dalam cengkraman Raja Mesir, yang saat itu Raja Mesir hendak melakukan hal tidak senonoh kepada Siti Sarah. Wallahu alam. Kabar gembira akan lahirnya anak yang akan jadi pemimpin di kalangan Bani Israel itu menyebar luas di kalangan masyarakat Mesir turun-temurun hingga diketahui Fir'aun. Sehingga pengaruh tersebut kebijakan dan keputusan Fir'aun dalam pemerintahannya, maka dibuatlah keputusan radikal untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel sebagai pencegahan akan hal tersebut. As-Sadi menyebutkan suatu riwayat yang berasal dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari Anas yang berasal dari sahabat Nabi. Sesungguhnya Fir'aun bermimpi dalam tidurnya seakan-akan ada kobaran api dari Baitul Maqdis yang bergejolak mendekat kepadanya. Api itu membakar bangunan kerajaan dan menghanguskan komunitas Kipti di Mesir. Tetapi kobaran api sama sekali tidak membakar komunitas Bani Israel di negeri itu. Ketika Fir'aun terbangun dari tidurnya, ia sangat terkejut dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Setelah itu, ia segera mengumpulkan para dukun, tukang sihir, dan tukang tenung untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Ia meminta petunjuk dari mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun berkata, akan lahir anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menjadi penyebab hancurnya negeri Mesir di bawah kekuasaannya. Oleh sebab itu, Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Sebagaimana firman Allah, Dia menindas segolongan dari mereka, Dia menyembelih anak laki-laki mereka, membiarkan hidup anak perempuan mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Di ayat Al-Qasas selanjutnya, Allah memperlihatkan kehendaknya yang berlawanan dengan apa yang diinginkan Fir'aun. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 6. Meski terjadi pembantaian hebat terhadap seluruh bayi laki-laki di Bani Israel, namun tetap tidak bisa menghindarkan dari apa yang ditakutkan Fir'aun tersebut. Fir'aun bahkan mendata semua perempuan yang hamil. Dari sini, kehancuran kerajaan Fir'aun akan segera terjadi melalui seorang laki-laki yang telah dipersiapkan di tahun pembantaian tersebut, yaitu Nabi Musa. Dan langkahnya bermula yaitu ilham dari Allah, berupa bisikan di dalam hati kepada ibunya Musa ketika anaknya baru lahir. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Para ahli tafsir mengatakan, antisipasi kemunculan dan lahirnya Musa di tengah masyarakat yang dilakukan oleh Fir'aun membuat sebagian penduduk Kipti mengeluh tentang sedikitnya jumlah orang di kalangan Bani Israel
akibat pembantaian dan pembunuhan tersebut. Mereka khawatir dengan dampak musnahnya komunitas Bani Israel, yaitu ketika para orang tuanya mati, sedangkan para anak laki-lakinya dibunuh secara massal. Di sini para ahli tafsir tidak menyebutkan, tapi kita bisa berasumsi dengan keluhan kaum Kipti tersebut. Kemungkinan mereka membutuhkan orang-orang Bani Israel, baik mungkin secara hubungan perbudakan, atau mungkin yang membuat keberlangsungan hidup timbal balik di antara mereka. Keluhan kaumnya tersebut direspon oleh Fir'aun dengan memberlakukan peraturan baru, yaitu semua anak laki-laki dibunuh selama setahun dan dibiarkan hidup selama setahun atau bergantian tiap tahunnya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Harun lahir di tahun tidak diberlakukannya pembunuhan. Sedangkan Nabi Musa justru lahir di tahun pembunuhan sadis tersebut. Lalu Allah menyelamatkan Musa dengan kuasanya. Maha besar Allah dengan segala kuasanya.